Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Bersama saya Muhammad Gotri dan sohib saya Abang Fikri Zulfikar. Gimana bro? Sehat bro? Alhamdulillah. Kita baru habis silaturahmi ke rumah guru-guru kita. Ya, maaf ya buat kalian yang nungguin konten saya. Ya salam. Jadi saya baru bisa upload lagi konten ini. Oke nih, berhubung sohib saya ini sudah berpengalaman ya. Dia sudah berkecimpung di dunia volunteer. Ya, kita nggak bahas tentang dia dari organisasi mana, tapi kalau menurut saya dia ini ahli banget. Nah bro, gue kan sering nemuin nih, gue lagi ngevlog gitu kan, ada laka nih di jalan gitu. Nah baiknya tuh kita harus gimana sih bro? Kalau menurut lu bro? Baik apanya? Iya maksudnya kan kalau nemu kecelakaan gitu di jalan, banyak kan orang-orang ini kan ditonton, jadi bikin macet segala macem. Nah baiknya nih kita sebagai warga negara Indonesia tuh kayak gimana gitu? Baiknya ya. Jadi itu sebenarnya untuk di Indonesia sendiri itu jiwa menolongnya atau jiwa heroiknya itu emang benar-benar tinggi banget sih, tinggi. Jujur diakuin tinggi gitu. Dan jiwa keponya juga tinggi pastinya. Kepo tuh ya. Keponya tinggi. Cuma untuk kita menolong orang itu sebenarnya baik aja nggak cukup. Baik aja nggak cukup ya. Baik Berarti aja nggak cukup. harus tahu ilmunya juga kan? Iya, harus tahu ilmu juga. Kenapa? Soalnya ini kita berhubungan dengan nyawa orang. Nyawa, ya. Terlebih lagi kita menolong juga jangan sampai kita berpikir bahwa kita nolong yang penting orangnya ketolong gitu. Yang penting orangnya dibawa ke rumah sakit. Waduh. Gitu. Yang penting cepet-cepet. Bukan begitu. Jadi yang benar gimana bro? Nah, satu, kita menolong itu juga kita juga harus mengetahui hak orang lain juga gitu. Oh, gitu ya. Jadi orang lain mau ditolong tapi juga dia juga nggak mau cacat gitu. Iya sih benar ya. Walaupun dia dalam keadaan nggak sadar lah ya. Iya, mungkin dia juga mengalami luka gitu. Luka dalam ya. Nah, dia mengalami luka tapi jangan sampai kita yang nolong malah nambah luka baru. Waduh, Kayak contohnya kayak gimana tuh bro? Contoh misalkan ada orang kecelakaan naik motor gitu kan, terus tiba-tiba mungkin tunggal, terus dia jatuh terpelanting-pelanting dan sebagainya gitu. Dalam pikiran orang kan yang kepo-kepo kan pertama kan berhubungin dulu Iya gitu sih, kan. Iya sih, benar-benar. Ngasih minum, ngasih apa, terus pokoknya wah ini harus segera dibawa gitu, diangkat, main angkat kayak ngangkat sapi gitu. Yang tadinya mungkin gak kenapa-napa, mungkin kakinya nggak patah atau mungkin tangannya nggak patah, bisa jadi patah gitu. Ya gara-gara ngangkatnya salah Bisa ya. bisa jadi patah atau angkatnya salah atau makin cenderanya makin parah gitu. Atau buruk-buruknya malah bisa bikin meninggal. Wih, serem amat. Iya, karena memang ada kasus kayak gitu. Jadi misalkan dia terjatuh, terpelanting, terus orang kagak tahu, ternyata dia ada cedera tulang belakang gitu. Dan itu yang paling parah kan gitu. Itu paling parah. Nah, terus main angkat aja kayak ngangkat sapi, tahu-tahu salah ngangkat terus dia mati, apakah orang bakalan tahu? Kan nggak tahu. Iya sih. Terus soalnya iya. keadaan ini ya, keadaan korban lah ya. Iya, terus juga nanti kalau misalkan dikasih tahu ke rumah sakit kan apa yang bakalan ngejelasin dia kenapa kan juga belum tentu. Iya Paling sih. jelasin oh dia udah begini dari pas kita capek dia udah begini, mau gimana dong? Ya gitu kan gak ada yang tahu. Iya sih. Dan itu kalau misalkan korbannya tahu ya bisa dituntut gitu. Jadi enaknya gimana sih kalau misalkan kita ketemu yang kayak gitu? Gimana tuh bro? Nah, satu, yakin dulu kita ada ilmunya apa enggak gitu. Kalau misalkan kita nggak yakin sama ilmunya, ya udah kita cari bantuan yang memang berkompeten untuk itu gitu. Dan itu juga salah satu nolong kok gitu. Kita nelpon ambulans atau nelpon AGD, nelpon rumah sakit gitu. Yang bener-bener berkompeten lah ambulansnya gitu. Nah, dan itu juga termasuk salah satu pertolongan pertama gitu. Dan bukan berarti kita salah. Kita dan jangan main asal-asal geser korban aja gitu. Karena kalau kita nggak tahu ya mungkin bisa jadi tambah parah ya. Iya, walaupun kita bahasanya kasihan gitu. Tapi lebih kasihan lagi kalau misalkan kita nolongnya salah.
Soalnya pernah juga ada kejadian tuh, pernah tuh yang di media-media gitu, tahu-tahu dia melakukan RJP atau Apaan tuh? bahasanya yang lebih gampang dilihat itu seperti pijit dada. Oh gitu. Nah, Nah itu biasanya kalau kayak gitu buat korban yang kayak gimana bro? Nah, kalau yang seperti itu tuh biasanya memang korban tidak sadarkan diri. Itu Hmm. gunanya untuk apa? Nah, itu gunanya agar korban bisa tersadar kembali gitu. Sadar ya? Iya, memulihkan kesadaran. Tapi juga itu juga ada resikonya juga. Apa tuh? Ya resikonya ya tulangnya retak. Uish. Gitu. Nah, Iya. kita di sini pakai bahasa mudah aja gitu. Kita nggak Apaan pakai tuh? kita nggak pakai bahasa medis dan sebagainya. biar Iya orang sih, lebih ngerti. lebih gitu. paham ya. Biasanya kan ada yang kata seperti apa? Ya pokoknya kayak seperti orang tenggelam terus dia melakukan RJP gitu, Aha. mijit dada. Terus atau misalkan ada yang terjatuh, pernah waktu itu terjatuh terus dia mijitnya pakai satu tangan, satu lagi lihat nutup gitu kan. Aduh. Itu maksain, ketolong kagak gitu kan, itu malah Memperparah bahaya. iya. Bisa memperparah guys jadinya tuh. Jadi lebih baik ya itu tadi mengontak memang Orang yang ahli. orang yang ahli atau mencari orang yang ahli gitu. Hmm. Dan apa namanya jangan sampai apa ya bahasanya ya, kita nggak perlu oh kasihan dia nanti nggak ditolongin, oh lama orangnya datang lama, kita harus cepet-cepet. Pokoknya nggak semua harus cepet-cepet gitu. Iya sih. Yang penting aman dulu. Hmm. Bahasanya ya korbannya aman, kita yang aman, tempatnya juga aman kayak gitu. Itu sedikit banyak ya buat kayak banyak lah tragedi nih apalagi di jalan gitu kan. Saya sendiri pun kalau lagi ngevlog gitu bro, jadi gue sering nemuin ada orang laka gitu kan, berkerumun segala macem. Kalau gue bilang kalau kita berhenti di situ kan malah mempersulit orang-orang yang ya oke lah, beberapa orang bantu untuk nginin lalu lintas lah ya. Nah kalau gue bilang kalau udah dikerumunin gitu jadi ya memperparah lalu lintas. Bahkan ada di beberapa video gue nih bro, sampai ada kita kaget juga gitu, ada orang tiba-tiba nginin hazard gitu tengah jalan, dan itu sempet ini juga ada ya gesekan lah ke orang tersebut gitu. Malah kan itu membahayakan ya kalau dibilang ya kalau di jalanan gitu. Nah sekarang yang gue mau tanyain tipsnya kalau kita misalnya di jalan tuh kita harus gimana nih bro? Harus gimana apanya tuh? Misalnya kalau dalam berkendara atau kita melihat laka lantas tadi, baiknya kita diemin aja atau kita kayak gimana, atau kayak gimana tuh menurut lu? Nah, satu yang tadi saya sebutin, sebenarnya dalam pertolongan pertama itu ada 3A. Ada 3A. Satu aman diri dulu, aman kita dulu gitu. Kenapa aman kita dulu? Karena kita yang mau nolong gitu. Aman kita ya dulu. Kitanya aman nggak? Kitanya bawa peralatan nggak? Kitanya siap nggak dengan ilmu kita gitu kan. Tapi kan bahasa jadi kayak ribet nih, Iya orang sih. pengen nolongnya ribet banget. Iya, jadi Iya. Cuman kan itu tanggung jawab. iya sih benar. Itu tanggung jawab, nolong orang nggak sembarangan. Terus aman pasien gitu, pasiennya aman nggak, tempatnya bagus nggak untuk nolong gitu. Jangan sampai pasiennya masih di tengah rel kereta terus kita nolong gitu. Aduh. Terus kita ngeperban apa gimana gitu ya, ada nambah korban baru. Nah terus itu tadi aman lingkungan. Nah lingkungannya seperti apa gitu, lingkungannya juga tadi sama seperti, bedanya ini lebih luas lagi. Lingkungannya kayak banyak warga nggak yang ngerubung, atau nggak Aha. banyak warga nggak yang bikin ribet gitu, apa yang Aha. cuma nontonin doang. Nah sebisa mungkin tadi kalau memang kita bisa bukan ahlinya, kita telepon yang ahlinya. Nah terus jangan sampai kita buat perhubungan. Kalau Iya. memang mau bantu yang lain, ya udah bantu alur lalu lintas. Jangan sampai kurang-kurangin kepo-kepo gitu. Iya. Kurang-kurangin Apalagi kadang tuh suka video-videoin korban tuh. Aduh, Iya. gimana tuh ya perasaan keluarganya? Iya, gitu, itu kalau nggak tahu. boleh, itu nggak boleh. Sekalipun kita bahasanya, ini biar nanti disebar, biar orang-orang tahu, siapa tuh keluarganya yang tahu. Belum tentu gitu ya, belum tentu kayak gitu. Maksudnya itu masih urusan dari pihak yang berwenang, misalkan kayak polisi. Atau misalkan ada perawatnya di sana kayak gitu. Kalau buat kita ya cuma disebar info doang ya, itu cuma jadi makanan publik aja gitu. Iya sih, bener. Cuma jadi bahan kasihanan doang. Terus terlebih lagi itu tadi, jangan kepo, jangan sampai kita melanin kendaraan gitu cuma buat nontonin doang, buat apa Aduh, gitu. iya Toh sih, kita bener-bener.
Toh sekalipun kita nontonin juga fungsinya apa? Kita nggak ada fungsinya. Sekalipun kita nanya-nanya sampai detil, itu kenapa Pak? Itu kecelakaan ya Pak ya? Terus kalau udah tahu mau buat apa? Kan nggak buat apa-apa, buat kepo doang kan? Iya, akhirnya, malah adanya shock ke diri kita sendiri ya. Iya. Jadi kaget juga ya. Nah terus ada beberapa kesalahan kecil. Sebenarnya yang kecil juga fatal juga. Satu, biasanya orang tuh kalau ada kecelakaan kasihan langsung kasih minum. Iya sih. Nah Nah itu gimana tuh kalau menurut lu bro? itu sebenarnya nggak boleh. Satu, kalau misalkan memang dia baru kecelakaan, kita nggak tahu nih dia ada pendarahan atau enggak. Kalau misalkan memang ada pendarahan, itu nanti bisa mempercepat pendarahan. Jadinya pendarahannya nggak ketutup dada, malah makin lancar pendarahannya. Gara-gara air ya itu ya? Iya, entah luka dalam apa luka luar Oh gitu. Oh bisa, misalnya kalau luka dalam tuh di dalam pasti di dalam organ ada kebocoran atau apa? Iya, jadi kalau misalkan mau ngasih air, Gokil. ya itu tadi diperiksa dulu, harus ada pemeriksaan dulu, dicek dulu. korbannya. Lihat korbannya parah atau enggak gitu ya? Iya, aman nggak korbannya? Terus ditungguin aja dulu sampai dia benar-benar tenang, sampai dia benar-benar responnya bagus, kayak gitu. Ya paling kayak gitulah. Intinya kita nolong ya buat nolong, bukan buat memperkeruh suasana, Iya sih. bukan menambah luka baru, kayak Iya gitu. sih, Itu iya. prinsip pertolongan pertama. Mantap. Oke, jadi kayak gitu guys ya, buat kalian nih. Ya, kita kalau ngelihat laka di jalan, kalau udah ada yang nanganin, apalagi udah ada petugas medis ya. Kalau bisa sih jangan sampai mempersulit mereka guys, karena biar gimana pun dengan kita nggak ngerubungin atau kita bagaimana, nggak videoin dan lain-lain, itu kita salah satunya kita juga menolong dia gitu. Yang pertama kita memperlancar evakuasi ya dari tim medis ya, contohnya banyak lah, apalagi teman saya ini kan relawan gitu, dia relawan dan ilmunya juga ada ya bro. Jadi dia udah lama juga di PMI gitu, makanya kebetulan pas lagi kesini nanya juga nih terkait konten-konten yang ketika saya lagi ngevlog tuh ada laka kan, kebanyakan orang-orang itu kan akan ngerubung gitu ya. Sebenarnya sih ya itu tadi, balik lagi ke jiwa kalian, kepedulian kalian tuh luar biasa, tapi kalau bisa dengan porsi kita gitu. Kalau kita memang nggak bisa nolong secara ini ya udah panggil aja orang yang bisa, yang ngerti, yang paham di situ. Oke. Jadi ya buat kalian jangan suka ngelawan arah sih, intinya kecelakaan tuh berawal dari sesuatu yang dilanggar ya. Contohnya lampu merah ya kan, terus ngantuk juga ya. Kalau ngantuk kalian berhentilah di jalan, istirahat, minggir dulu, cari tempat posisi yang aman. Udah kalau emang naik motor standarin motor, kalau emang naik mobil cari tempat bisa buat parkir, tidur sejenak 5 menit sampai 15 menit itu udah cukup lah untuk ngilangin ngantuk itu ya. Jadi terutama nih orang-orang yang saya sering lihat gitu di jalan yang lawan arah tuh, itu sebenarnya membahayakan banget gitu, membahayakan nyawa kalian dan membahayakan nyawa orang lain. Jadi buat kalian stay safe. Oke, jadi itu aja bersama Abang Fikri Zulfikar. Terima kasih bro atas masukannya. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan ambil pelajaran di dalamnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk ngedukung GoTri Channel. Salam keselamatan guys. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel GoTri dengan like, comment, dan subscribe.